Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cahaya Tanam bahan bonsai di channel Bonsai Juragan Ranting Jati. Halo sahabat-sahabat bonsai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan selalu dimurahin rezeki. Amin ya robbal alamin. Nih video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan sharing-sharing pada sahabat-sahabat bonsai semuanya, gimana cara untuk membasmi dan membunuh hama yang ada di pohon bahan bonsai ya. Dalam kita berbudidaya banyak kendala dan banyak rintangan, itu hal yang wajar, terutama dalam hal itu adanya hama-hama ya, yang selalu mengganggu dan bisa membunuh bahan bonsai atau pohon yang kita budidaya ya. Nah ini saya akan dikit bagi pengalaman pada sahabat-sahabat bonsai, gimana cara melakukan pembasmian hama atau penyakit seperti ular, kutu putih dan lainnya, ulat dan semut ya. Kita lakukan sebaiknya pada sore hari ya. Kalau kita mau membasmi atau mengobatin, itu diusahakan pada sore hari, kurang lebih jam 4 lah, jam 4 lebih lah, setengah 5 kita mulai untuk penyemprotan ya. Nah ini gimana cara untuk penyemprotannya dan apa aja yang kita gunakan. Mungkin untuk sahabat-sahabat bonsai juga tidak asing lagi untuk di toko pertanian banyak ya. Saya nggak promosi, saya cuma pakai ini ya guys ya. Ini maaf, saya pakai ini Micinta 50 WP ini ya, mic ya 50%. Nah ini untuk ini insektisida ya, insektisida untuk membunuh seperti semut, mungkin ada belalang, ulat dan yang lainnya. Saya udah sering mencoba ini guys, tak buktikan ini bisa ya, dengan dosis yang kalau kita akan kelebihan dosis juga tidak ada masalah sama pohon yang kita tanam ya. Selain ini kita campur dengan, kita kasih gandasil ya guys. Gandasil D yaitu gandasil daun ya, yang fungsinya kita basmi hamanya, juga dikasih ini vitamin ya, untuk gandasil daun untuk pertumbuhan daun ya, mekaran daun. Nah ini dikit guys, ini sudah saya campur ini guys, tinggal kita akan melakukannya penyemprotan ya guys. Gimana nanti cara penyemprotannya ya guys ya. Kita panjangin dulu biar panjang, nanti biar nggak masuk ke nggak ngenain kita ya. Oh miring guys, maaf guys. Nah ini kita coba untuk pembasmian penyakit ini guys, hama-hama yang ada pada daun maupun dalam akar ya. Ada semut juga bisa ya guys ya, jadi lakukan penyemprotan. Habis ini tadi belum tak cek, lupa ini.
guys, kita mencoba untuk penyemprot. Kita mulai untuk penyemprotan ya. Kita mulai penyemprotan guys. Kita mulai dari sini biar rata ini guys ya, biar hama-hama hilang, penyakitnya pada hilang. Nah ini salah ini guys. Nah ini contohnya, nanti hama pada pergi ya guys. Awal dan jam segini ini penyakit-penyakit atau hama seperti putih, kutu putih atau apa itu pada mau ke sarang, mau tidur. Nah kita basmi ya. Ini dari sana saya penyemprotannya karena arah angin ke sana ya guys. Nanti kita berjalan ke sana. Sebentar dulu kita cari arah angin biar kita nanti enggak ngenain muka kita. Kita tes dulu. Oh, ke sana guys. Betul, ini harus dari sini. Arah anginnya kebetulan ke selatan. Nah, saya nyemprotnya dari sini. Jadi kita nggak bakal terkena ya guys. Nah, ingat guys, kalau kita dalam penyemprotan, ya, jangan cuma di atas doang guys. Ya, jangan cuma bagian atas saja. Ya, kalau nyemprot itu kita lakukan sampai batang-batangnya, sampai ke bawah juga kita semprot. Karena apa? Mungkin nanti penyakitnya atau hama itu pada jatuh ke bawah, nanti bisa hidup lagi kalau belum masih setengah anu. Nah, nanti juga akan mati kalau kita semprot. Nah, ini jamur-jamur juga akan hilang ya. Harus rata, bener-bener rata dalam proses penyemprotan sampai ke bawah ya guys. Bagian bawah juga biar semut-semut juga hilang ya. Nih kita, nah ini guys, kenapa saya semprot? Ini kebetulan ini pohon kimeng saya ini ada penyakitnya ini guys. Ini ulat ini guys, lihat ini daunnya. Pada kemarin saya lihat ada daun yang apa itu kering, terus anu ini pada anunya juga hilang ya. Itu atasnya ujung. Nah, saya lihat-lihat ternyata ada ulatnya ini guys. Ini ada ulatnya ini guys. Nah, ini banyak sekali ulatnya guys. Ini pada nempel lah, harus kita basmi. Nah, kita semprot ya. Panteng biar mati semua ini guys. Nah, ini besok pagi udah pada mati ini guys. Ini aja nanti bentar lagi udah mati, besok pagi udah aman ya. Ya, ini sampai ke batang-batang bawah guys. Kalau nyemprot ya, jangan cuma atas saja. Ya, kita ngobatin harusnya tuntas sampai bawah. Ya. Dan kalau bisa kita ulangin 3 hari. Kalau nggak sempat 3 hari ya 5 hari harus kita ulangin lagi penyemprotannya. Nah, ini dari sebelah sini juga harus disemprot guys ya. Ini karena ada penyakitnya ulat. Nah, jadi batang-batang bawah juga kita akan, semut-semut juga akan mati kalau kita semprot sampai bawah. Nah, jadi jangan kalau nyemprot cuma bagian atas doang saja, tapi juga nyampe bawah. Nah, kita juga membasmi jamur-jamur maupun semut-semut yang ada di media, ini nanti juga akan mati. Nah, sebelah sini kita mulai dari sebelah sini dulu biar rata. Ya, ini dulu, nanti dari sebelah sana. Nah, ini semut-semut dalam pada sambungan biasanya itu disinggahin semut. Nah, kita bisa
semprot pakai ini tadi obat yang tak pakai, sudah saya buktikan pohon saya ini bisa hijau royo ya guys. Nah, jauh dari penyakit kalau kita tertib dalam pemberantasan hama. Selang 1 bulan tamu kita bisa kontrol, kalau ada penyakitnya bisa kita semprot ya. Nah guys, ini terlalu rimbun ini. Nah ini guys, ini harus kita semprot sampai bawah, sampai batang-batangnya aja semua ya, jangan cuma bagian atas, tapi harus juga nyampe bawah. Ini semut-semut akan mati juga. Semut, jamur. Nah, ini kan kalau kita harus lihat angin guys, kalau kita mau batin nyemprot biar kita juga aman. Biarpun saya nggak pakai alat pengaman, tapi saya aman karena juga nggak mencium, karena arah anginnya ke sana guys ya. Jadi harus dilihat cara nyemprot. Nah ini udah tinggi, nah juga harus nyampe atas. Nah ini apalagi pohon sancang ini guys, harus ini sering ada jamur. Nah kita harus kontrol biar gak ada jamur dan semut, menghindarin itu biar pohonnya akan seger. Baru biasanya belalang yang menyerang, biar nggak ada belalang kita bersihkan. Ini pohon preh ya, preh pucuk hijau ini guys. Nah, ini juga disemprot dari bawah sampai bawah. Sancang terutama harus sering-sering dikontrol untuk pohon waru biasanya belalang yang menyerang. Yes, ini pohon waru biasanya belalang guys. Bentar, ini karena pohonnya tinggi guys, maaf. Berhubung pohonnya tinggi, spirnya kita besarin, kencengin guys ya, biar bisa nyampe ke atas. Pokoknya ingat kalau kita membasmi suatu penyakit itu harus benar-benar tuntas. Kalau nggak tuntas nanti si penyakit itu akan bandel ya. Akan bandel ya. Akan bandel. Kita ulangin lagi guys dari sana. Ini karena arah apa itu angin itu ke sana, kita harus dari sana ya guys, biar nanti nggak kena obat, kita akan aman. Oh lupa, ini udah pendek, pokoknya udah agak pendek, kita rubah lagi untuk ininya guys, kita kencengin biar tidak terlalu. Nah udah bagus ini guys.
Nah, ini pohon cancang biasanya ada belalang, kutu putih. Nah, nanti akan mati ini guys. Ini pohon paru biasanya belalang yang menyerang, dan kutu putih. Elegan ini guys juga. Nah, sekitar ini tadi dari sini kita arah ke belakang ya, biar kita tidak kena ini bau maupun percikan dari obat ini tadi ya. Harus ingat kalau kita menyemprot, hati-hati karena ini obat ya, bisa berbahaya bila kita terkena maupun terhirup maupun sampai ngenain mata. Nah, ini jadi dari atas sampai bawah ya guys, biar benar-benar tuntas. Semut-semut juga akan mati. Nah, nanti pohon kita aman ya, kita kontrol setiap 1 bulan sekali. Kalau pertama, kalau memang ada penyakitnya 5 hari harus kita lihat guys, harus kita semprot lagi ya. Kalau dapat punca kita semprot lagi biar benar-benar tuntas. Jadi benar-benar penyakitnya itu mati, jadi kita aman ya, pohon kita aman, bebas dari segala penyakit hama dan penyakitnya. Kita ini tadi dari sebelah sana samping sini kita semprot juga. Nah, sampai bawah biar semut-semut hilang, mati juga. Ini pohon waru biasanya ini dulu diserang sama ini guys, belalang. Nah, ini daunnya udah bagus, lumayan dulu bolong-bolong. Setelah saya semprot pakai ini, kita obatin dan kita kasih vitamin, ini bisa subur lagi ya, daunnya udah bagus, ada bagus-bagus lagi ya. Kita ke belakang, jalan ke belakang ya, biar tidak terkena obat. Arah kita berjalan ke belakang, jangan maju. Kalau maju nanti kita kena obatnya. Nah, ini kan seperti ini, anginnya kan ke sana lah, kita kan ke sini arahnya, jadi kita nggak terkena guys ya. Hati-hati, ingat. Sedikit ini guys pengalaman cara untuk membasmi hama pada bahan bonsai kita di ground ya guys. Biasanya di ground ya guys yang rawan itu, karena kan jarang juga dikontrol, juga karena banyak. Nah, itu kan bisa nggak timbul adanya hama ya. Biasanya belalang, ulat, semut itu juga bisa mengganggu ya. Ini cara pembasmiannya ya guys. Penyemprotannya pada sore hari, kita lakukan pada sore hari. Kalau beda, kalau kita memupuk, nah itu kita lakukan pada pagi hari, jam 7, kurang lebih jam 7 nyampe jam 10. Itu bagus, pas posisi pohon ini benar-benar membutuhkan ya. Ini kita semprot, kita bunuh, ayo kita bunuh penyakitnya. Ini guys, ini aman, ini pohon besar juga aman, nggak ada penyakitnya. Tapi juga harus kita tanggulangin, karena di sana kita semprot, sini nggak kita kasih obat, nanti lari ke sini. Hamanya lari ke sini guys ya, harus kita semprot juga. Biarpun ini enggak bersih, nggak ada penyakitnya, ini yang ada cuma satu tadi katanya. Kemarin saya lihat, makanya ini langsung saya semprot. Harus berputar ya guys, kita putarin. Maaf, ini udah maghrib ini guys, tadi kelamaan, tadi ada acara. Nah, jadi mulainya saya terlalu sore. Tapi aman ini guys, bagus sekali.
Sini juga harus kita semprot guys, kalau enggak semprot banyak ulatnya, bahaya, banyak penyakit. Harus kita semprot semuanya, harus kita selesaikan. Kalau nggak diselesaikan nanti bahaya ini guys. Nanti hamanya pada pindah ke tempat yang nggak disemprot. Nah, silakan ini guys. Harus disemprot semuanya. Biarpun nyampe sore sampai malam harus disemprot. Kalau enggak nanti hamanya pindah. Nah, harus diselesaikan. Semut-semut biar pada mati. Ini tuh kemarin 1 minggu yang lalu ada penyakitnya, ini juga ada ulatnya. Ini langsung udah rontok semuanya, ini hilang semuanya, ini pohon pret. Nah, ini sedikit sharing guys, dan bagi-bagi pengalaman pada sahabat-sahabat bonsai khususnya pemula yang belum tahu, bisa dicoba ya guys, bisa dipraktekkan seperti apa yang tadi saya lakukan. Insya Allah nanti hama-hama akan mati dan hilang dari pohon bonsai yang Anda miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.